diampuni oleh Tuhan. Jika suatu saat kita jatuh dalam dosa. Ini menjadi penting, saudara. Nah, saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Proses melupakan kesalahan orang lain dan menerima kembali orang yang bersalah kepada Anda. Seringkali ada pertanyaan. Saya sih memaafkan dia, Pak Tony. Mengampuni dia sih. Tapi caranya gimana? Gitu ya. Karena kadang-kadang masih teringat juga dosa dan kesalahan orang itu. Kadang-kadang masih teringat juga betapa dia dalamnya menyakiti saya, mendolimi saya, gitu. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari, saudaraku, proses melupakan kesalahan orang lain dan bagaimana menerima kembali orang yang bersalah kepada kita. Satu, kita harus benar-benar mengampuni dengan total. Ketika kita mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka persoalan kita itu jangan pernah lagi mengganggu hati dan pikiran kita. Jadi kalau sudah keluar dari mulut kita, oke, saya memaafkan kamu, saya mengampuni kamu, sudah. Buang juga dari hati dan pikiran kita tentang dosa dan kesalahan orang itu. Karena kalau selalu muncul di dalam hati dan pikiran kita, ya, kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang itu, atau rasa sakit yang pernah dilakukan oleh orang itu terhadap kita, berarti kita bilang enggak tuntas, enggak total, memaafkan, mengampuni, dan melupakan kesalahan. Maka Kolose 3:13 mengingatkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu juga, kamu perbuatlah juga demikian. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Bahkan dikatakan, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Artinya, saudaraku, yaitu tadi ya, total kita akan mengampuni orang. Jangan lagi kita biarkan hati dan pikiran kita ini menjadi ya tempat yang subur untuk menyimpan hal-hal yang pahit. Jangan, karena merusak hati, pikiran, dan konsentrasi kita. Ya, jadi harus benar-benar total. Jadi jangan hanya di mulut minta memaafkan atau minta maaf, tapi harus kita buktikan juga di hati dan pikiran kita tidak lagi menyimpan kesalahan orang. Dan saya, saudara yang dikasih oleh Kristus, saya selalu praktekkan itu ya. Maka dari sekian banyak orang yang pernah menjolimi saya, ya, saudaraku, ya saya ambil prinsip itu. Tuhan, udah, saya maafkan dan saya ampuni dia. Saya tidak mau ingat lagi. Ya, saya tidak mau angkat-angkat lagi. Baik di hati, pikiran, perasaan saya, apa yang pernah diperbuat dia. Semuanya sudah selesai. Dan Tuhan akan berurusan dengan dia. Yang kedua, tidak lagi mengingat sakit hati yang pernah kita alami. Jadi, saudara, walaupun kita pernah tersakiti, belajarlah untuk tidak lagi mengingat semua itu. Jangan pernah mencoba-coba untuk menarik ulang, menghidupkan ulang, merasakan ulang rasa sakit yang pernah kita alami dari orang itu. Jangan lagi ingat perasaan itu. Mengapa? Karena kepahitan itu, ya, perasaan itu, yang negatif tadi, itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi itulah cara iblis. Untuk apa? Mengganggu, merusak suasana hati dan pikiran kita. Maka 1 Korintus 13, 4-7 mengingatkan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan menutupi segala sesuatu. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, ini artinya apa? Harus tuntas, total. Yang artinya tidak lagi mengingat sakit hati yang pernah kita alami dari orang lain. Lepaskan dari hati dan pikiran kita. Ya. Yang berikutnya, menerima kembali orang yang bersalah. Ini tidak mudah. Tapi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus,
dikuasai oleh Roh Kudus, kita pasti dimampukan oleh Roh Kudus untuk menerima orang tersebut. Kita harus jujur, tulus, dan lurus untuk menerima kembali orang itu seperti pada saat sebelum dia menyakiti kita. Kita harus mengampuni karena Yesus telah memberikan keteladanan itu, saudara. Jangan ingat-ingat lagi dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, semua tindakan komunikasi dan perlakuan kita harus normal kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan juga lakukan hal yang sama. Total dosa kita diampuni. Dia terima kita kembali sebagai anaknya, kan, saudaraku. Yohanes 1:9 mengingatkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, saudaraku, pengampunan total, penerimaan total sudah kita dapatkan dari Tuhan melalui kematiannya di